Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng channel Kalimas Foto ya guys. Kemarin saya sudah ajak kawan-kawan ke hutan untuk cari temu kunci. Kita mengenal lebih dekat dengan temu kunci, rempah-rempah temu kunci, gitu ya. Dan kali ini saya akan berbagi lagi, kita belajar bareng-bareng sama teman-teman untuk mencari dan mengenal bagaimana tumbuhnya, bagaimana bentuk hidupnya, itu yang dinamakan dengan lengkuas. Jadi kawan-kawan pastinya udah tahu banget ya lengkuas itu, apalagi yang jago masak ini. Lengkuas itu salah satu bahan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di saat kita memasak, supaya masakan kita itu lebih beraroma, lebih enak, dan tentunya banyak banget khasiatnya gitu ya. Jadi lengkuas itu kayak apa? Coba kita cari tahu dan kita belajar bareng-bareng ya. Dimana yang ada dulu, kita coba lihat-lihat. Ini dari salah satu kebun di bawah rumah saya guys, dan di posisinya seperti ini. Sebenarnya lengkuas itu tumbuhnya itu hampir sama dengan yang ini, tapi ini namanya pohon cirang. Itu juga pohon cirang, ini namanya pohon cirang. Tapi untuk pohon cirang sendiri sih, kalau untuk pohon cirang yang dikonsumsi bukan rempah-rempahnya, bukan akar bawahnya, bukan empolnya kalau orang sini bilang, tapi kalau cirang ini yang dikonsumsi adalah bunganya guys. Jadi bunganya ini dimasak di sayur juga bisa. Terus kalau bahasa Indonesianya apa ya, ini nama cirang ini, kalau orang sini biasanya bilang cirang, tapi kalau bahasa Indonesia apa ya, saya nggak tahu, belum tahu juga. Nanti coba kita kasih penjelasan ya di deskripsi, mungkin cirang itu seperti apa. Jadi bunganya seperti ini guys, ini bunga cirang. Ini belum besar ini, nah sebentar lagi mungkin 1 mingguan udah bisa dipanen. Ini bunganya seperti ini. Dan kalau ini bukan bunga, ini tunas. Jadi hampir sama, kalau bunganya kayak ini, kalau tunas kayak ini. Jadi bisa dikonsumsi yang bunganya seperti ini. Nanti cara konsumsinya bagaimana bang? Cara konsumsinya kita biasanya dibersihkan dulu kulit luarnya ini, terus kita pilih di dalamnya calon bunganya sebelum mekar guys. Kalau udah mekar nggak enak nanti. Jadi bunganya yang dalam ini kita ambil, dan nanti kita masak, biasanya masak dengan ikan laut guys. Jadi enak banget, beraroma juga ini, bunganya ini beraroma tapi mantap. Di sambal juga oke. Jadi banyak banget. Kita kembali lagi ke tema awal guys. Kita mau bahas lengkuas, jadi kita bahas cirang. Nah lengkuasnya ini guys, ini kebetulan di depan saya ada juga daun lengkuasnya kayak ini. Jadi hampir sama, lengkuas dengan cirang itu hampir sama, tapi kalau lengkuas itu identik dengan itu istilahnya pohonnya yang kecil. Kalau cirang tadi kan besar itu, tapi kalau lengkuas tuh yang kecil guys, kayak ini. Lengkuas tuh jadinya seperti ini. Ini lengkuas ini nggak ada. Kalau yang lain-lain, rempah-rempah yang lain itu kan ada ripah, jadi pohonnya itu mati. Tapi kalau lengkuas ini nggak mati guys, jadi dia segar sepanjang tahun. Dia tumbuh, daun-daunnya ini nggak bakal mati dia. Maksudnya nggak bakal mati itu nggak bakal ripah kayak setiap tahun mati, itu enggak. Jadi seperti ini daunnya ya. Ini yang kecil ada juga daunnya seperti ini, meruncing seperti ini. Dan coba kita lihat bagian bawahnya yang biasanya digunakan untuk masak itu seperti apa ya. Kita lihat bagian bawahnya. Jadi seperti ini guys. Kalau bisa untuk kawan-kawan yang mau mengonsumsi atau yang mau menggunakan, kita pilih guys. Jadi gini, ada nih salah satu lengkuas yang kelihatan di atas nih. Ini di atas ya, maksudnya nggak tertutup oleh tanah. Nanti perbedaannya banyak. Jadi dari tekstur, dari aroma, dari bentuknya itu beda guys. Yang dia tumbuh di atas tanah dan yang di bawah tanah gitu ya. Coba kita ambil. Cara ngambilnya kayak gini supaya baik. Nah seperti itu. Nah ini yang bagian di atas tadi ya, yang bagian atas dan bagian bawah. Nah bisa kita lihat guys, yang bagian atas itu dia cenderung hijau warnanya ya. Jelas nggak ya? Bentar maaf guys, bentar, saya nggak bawa tripod soalnya. Nah yang atas ini kan dominan warnanya hijau.
hijau terang, walaupun sama-sama hijau tapi kan hijau terang ini kurang baik, aromanya berkurang kalau yang hijau seperti ini. Tapi kalau yang di dalam tanah, mohon maaf, yang istilahnya itu terendam tanah, coba nanti kita bisa bedakan ya. Saya ambil dulu yang seperti ini, cara ngambilnya kayak tadi. Nah seperti ini dengan yang ini tadi. Aduh itu. Nah coba kita bedakan. Nah ini yang di dalam tanah, yang tertimbun tanah, terus ini yang enggak tertimbun tanah. Ini yang enggak tertimbun tanah kan hijau kayak gini, tapi yang tertimbun tanah agak merah, dia agak merah dan putih-putih merah gitu. Nah beda ya, ini hijau ini merah. Nah, jadi yang baik itu yang dia tertimbun tanah seperti ini, yang tertimbun tanah seperti ini, yang enggak tertimbun tanah. Nah ini dari lengkuas ini selain untuk masakan juga ini baik untuk kesehatan juga guys. Ini seperti ini. Dan ada beberapa jenis dari lengkuas itu sendiri. Kalau di sini ada beberapa jenis ya guys, tapi manfaatnya insya Allah sama. Maksudnya jenis yang berbeda itu seperti ini, dia tumbuhnya itu lebih besar, jadi empolnya seperti ini, jadi lebih besar dia dan lebih besar. Tapi kalau yang kecil, jenis yang kecil, dia udah siap panen sepanjang tahun, udah siap panen. Kalau lengkuas itu nggak nunggu musim, jadi kapanpun kita butuhkan selalu ready kalau lengkuas itu. Seperti ini ya. Dan banyak banget tumbuhan di sini, dan ada dua macam juga. Selain dari warna, ada dari jenisnya ada dua macam. Kalau yang agak besar itu warnanya merah-merah gimana gitu guys, agak kemerahan, agak pink gitu loh. Kalau yang ini yang putih, tapi hampir sama, soal kualitasnya sama. Dan kebanyakan orang malah pilih yang kecil seperti ini, bukan yang besar, yang merah besar itu enggak, yang kecil ini. Entah kenapa, tapi kalau aromanya lebih kuat yang kecil-kecil seperti ini ya. Kita lengkuasnya. Jadi karena kini cuma untuk review, untuk kita belajar bareng-bareng, kita coba tanam lagi guys. Terus bagaimana cara tanamnya bang? Kalau lengkuas itu mudah guys. Nanti di ujung-ujungnya sini ini bakal tumbuh kalau kita mau nanam lagi. Jadi tinggal kita gali dikit kayak gini tanah, ya kan? Terus kita masukkan, nimbunnya juga jangan terlalu rapat, jangan terlalu tebal, cuma kayak gini nimbunnya. Nah udah cuma gitu aja, nanti dia akan tumbuh sendiri seperti itu. Lengkuas itu namanya, lengkuas seperti itu. Dan ini namanya cirang. Oke ya, gitu aja dulu kawan-kawan. Terima kasih ya udah mantengin kita, udah bersama channel Kalimah Sojo. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat ya. See you next time dan bye bye. Salam dari channel Kalimah Sojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.